Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dodi Setiawan, SE, MSI, PhD AK, selaku Kepala Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta, yang kami hormati Bapak Fitra Roman Cahaya, PhD, sebagai pembicara Guest Lecturer 2025, serta teman-teman yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam acara Guest Lecture 2025 via Zoom Meeting pada sore hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kami harap teman-teman peserta selalu terlindungi dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Indah Safa selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dalam acara Guest Lecture 2025 dengan tema Challenges in Sustainability Reporting. Sebelumnya, izinkan saya untuk membaca susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan, lalu penyampaian materi, dilanjutkan dengan dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa tidak pernah cukup. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan akan disampaikan oleh Kepala Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 11 Maret, Surakarta. Kepala Profesor Dodi Setiawan, kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak Indah? Terdengar, Bapak. Oke, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas nikmatnya kita bisa mengadakan bertemu di Zoom Room ini ya. Dan Alhamdulillah kita hari ini akan belajar banyak dari narasumber yang luar biasa, Pak Roman Fitra Cahaya ya. Eh, saya juga di dekat Pak Roman. Dan kedinginan di sini merasakan 1 derajat Celcius di di Essex University. Aduh, dingin sekali. Tapi insya Allah dinginnya nanti akan hilang dengan pemaparan dari Pak Roman terkait dengan sustainability reporting ya. Dan sekali lagi, sekarang ini memang kajian terkait dengan pelaporan berkelanjutan sangat penting ya, karena hampir di semua aspek kita akan menghadapi sustainability tersebut ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Roman yang telah bersedia meluangkan waktunya berbagi kepada kami terkait dengan ilmu sustainability reporting, dan adik-adik nanti bisa bertanya banyak kepada Pak Roman terkait dengan bagaimanakah sustainability reporting tersebut ya. Beliau merupakan eh, salah satu expert di bidang sustainability reporting itu ya, terkait dengan pelaporan berkelanjutan, sehingga kita memanfaatkan kegiatan hari ini sebaik-baiknya sehingga kita bisa memperoleh banyak ilmu ya, dan juga kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut ya. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga bisa kegiatan terlaksana. Tadi di awal sudah mendapat cobaan Zoom-nya down. Saya kaget tadi itu. Baru kali ini saya menemui Zoom down langsung seperti tadi ya. Benar-benar nggak bisa diakses sama sekali itu. Saya pikir apa karena di blog gitu kan. Ternyata sama semua ya. Tapi alhamdulillah tadi ini sudah bisa kita akses semua dan memang ini kita bisa gunakan ya. Dari saya itu saja, terima kasih semuanya, dan saya berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sekali kepada Pak Roman yang telah bersedia meluangkan waktu dan bisa berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutan yang telah diberikan.
Sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk menyampaikan tata tertib pada acara sore hari ini. Untuk yang pertama, seluruh peserta diharapkan menyalakan kamera selama sesi berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. File dapat diunduh melalui link yang telah dibagikan sebelumnya. Yang kedua, mikrofon harus dalam kondisi mute atau nonaktif, kecuali saat peserta diminta untuk berbicara. Yang ketiga, peserta dibolehkan menggunakan kolom chat untuk mengajukan pertanyaan atau komentar. Pesan harus disampaikan dengan sopan, relevan, dan tidak menyinggung pihak manapun. Yang keempat, peserta diharapkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan yang kelima, link presensi akan dibagikan di kolom chat setelah acara berakhir. Seluruh peserta diharapkan mengisi presensi sebagai bukti keikutsertaan. Baiklah, memasuki acara inti pada Guest Lecture 2025, pembicara hebat kita nantinya, pastinya kita akan dipandu oleh moderator yang juga tidak kalah hebatnya, yaitu Kak Dahayu Rafa Azalea. Beliau merupakan mahasiswa akuntansi FEB UNS yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, kepanitiaan, serta pernah terpilih sebagai FEB 2024. Pengalaman dalam analisis data, pelayanan peserta, serta pengelolaan komunikasi dan kemitraan melalui keterlibatan di IASEC in UNS, Artefak FEB UNS, dan Forum Muda Surakarta dengan kompetensi di bidang administrasi, koordinasi acara, dan komunikasi profesional. Langsung saja tanpa basa-basi, kita masuk ke acara inti. Kepada Kak Zea, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Sofa atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zea, dan pada kesempatan sore hari ini saya akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya Guest Lecture 2025. Baik, materi pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Fitra Roman Cahaya, PhD. Dan sebelum kita memasuki ke pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV singkat dari beliau. Beliau saat ini merupakan dosen akuntansi di Essex Business School, University of Essex, serta fellow di UK Higher Education Academy. Beliau menyelesaikan doktor dan magister akuntansi di Curtin University, Australia, melalui beasiswa kompetitif dari pemerintah Australia, serta memperoleh sarjana akuntansi dari Universitas Islam Indonesia, tempat beliau meraih penghargaan mahasiswa terbaik. Bidang keahlian beliau meliputi pelaporan keberlanjutan, khususnya pelaporan anti korupsi, keselamatan kerja, ketenaga kerjaan, dan hak asasi manusia. Karya ilmiah beliau telah dipublikasikan di berbagai jurnal internasional bereputasi, dan beliau juga aktif sebagai anggota Dewan Redaksi serta reviewer di beberapa jurnal global. Beliau merupakan Certified Sustainability Reporting Specialist atau CSRS Plus dan Certified Sustainability Reporting Assurer atau CSRA, serta pernah menjadi penilai pada Asia Sustainability Reporting Rating atau ASRRAT. Dan sebelum bergabung dengan University of Essex, beliau menjabat sebagai Associate Professor dan Direktur Keuangan dan Anggaran di Universitas Islam Indonesia. Begitulah sedikit profil beliau, sangat menginspirasi ya teman-teman. Dan sebelum kita memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk menyapa Bapak Roman terlebih dahulu. Selamat sore Pak Roman, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat, selamat pagi waktu UK. Alhamdulillah sehat, aman, sentosa. Seperti yang disampaikan Prof dari tadi, dinginnya nanggung. 1 derajat, tidak ada salju tapi kaca mobil beku. Wah, sudah memasuki musim dingin ya Bapak. Musim Apakah dingin, dari ya. Benar, apakah dari Bapak Roman sendiri sudah siap untuk share ilmu kepada teman-teman hari ini sekiranya? Oh, sangat siap untuk UNS. Sangat siap, Nah, Alhamdulillah. tenun. Baik, baik tanpa menunda waktu kembali mungkin kepada Bapak Roman, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu UK, selamat sore waktu Indonesia bagian Barat. Yang saya hormati Ketua Prodi, namanya Ketua ya, Ketua Program Studi
kalau tidak salah S1 akuntansi UNS Prof. Dodi Setiawan. Mohon maaf saya agak lupa ingat kepala atau ketua. Udah 5 tahun meninggalkan Indonesia. Kadang terbalik-balik. Tapi yang saya ingat Kaprodi S1 Profesor Dodi Setiawan yang saat ini kurang lebih jaraknya cuma 5 menit jalan kaki dari rumah saya. Insya Allah nanti setelah acara ini selesai, saya segera samperin karena tadi malam belum bisa bertemu. Saya pulang malam terus. Kemudian ada jadwal ngaji online komunitas Muslim di UK jam 7:30 gitu. Terus saya belum bisa, insya Allah nanti ketemu kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Hari ini kita akan mengagendakan beberapa ini ya aktivitas riset insya Allah. Nah, terima kasih juga untuk kolega-kolega di UNS, MC, moderator. Kalau tadi moderator menyatakan profil saya impresif, saya lebih impress terhadap CV-nya Mbak Moderator. Karena kalau dibanding CV saya dulu, itu CV saya nothing ya. Tidak sebanding dengan Mbak Moderator ya. Jadi di umur-umur Mbak Moderator ini, kegiatan saya banyak di musik. Dan waktu itu saya menyewa gedung UNS, gedung olahraganya, saya lupa yang mana, karena mungkin sudah berubah ya, tahun 2000. Saya menyewa untuk keperluan konser band, mungkin adik-adik udah nggak tahu ya, ada Coklat, ada Netral. Itu saya menyewa gedung itu karena saya masuk dalam event organizer waktu itu. Jadi saya lebih impress terhadap CV Mbak Moderator daripada CV saya sendiri. Itu luar biasa. Ya, namanya UNS itu beda. Oke. UNS ini seperti keluarga sendiri, kolega-kolega terutama di akuntansi itu seperti saudara sendiri, ada Prof. Dodi, Prof. Joko Suwarjanto, Prof. Dono, Prof. Agung, kemudian Mas Dekan, Mas Bimo. Mas Bimo ini adik kelas saya waktu SMA, jadi kita sudah akrab gitu ya. Di SMA 3 Jogja. Oke. Jadi saya sangat senang dan saya impress sekali untuk mengobati rasa kangen saya terhadap Indonesia. Saya impress terhadap protokoler acara yang dimulai dengan salam, kemudian ada berdoa, kemudian yang sangat impresif adalah aturan yang sangat detail. Semoga tidak terlalu tegang teman-teman. Nanti relax aja ketika mengikuti kuliah saya harap enjoy saja. Kalau ada pertanyaan tadi bisa mengikuti. Dan insya Allah saya juga mengikuti tadi berpakaian sopan. Berpakaian sopan. Biasanya saya kalau mengantar anak saya dalam suasana dingin kan pakai hoodie itu ya. Pakai hoodie, jadi lebih kelihatan seperti penyanyi rap daripada dosen. Terus saya ingat, biasanya kalau di UNS ini kan harus sopan. Saya harus pakai pakaian begini gitu. Bukan karena mau ini modis, karena dingin sekali pakai hoodie. Itu. Oke. Kalau boleh saya share screen, saya screen sekarang ya. Oke, bisa terlihat jelas ya? Sudah terlihat, Bapak. Ya, baik. Pesan dari panitia menggunakan bahasa Indonesia saja katanya. Jadi saya happy nanti kalau seumpama pengen bahasa Inggris juga silahkan. Kalau ditanya enjoy mana, ya enjoy bahasa Indonesia campur-campur Jawa, campur-campur Inggris gitu. Kan tidak usah mikir grammar, jamak, singular, plural, nah enak seperti bahasa Indonesia seperti ini. Oke. Kemudian ada info juga bahwa peserta ini campur-campur ya angkatannya ya. Ada yang angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga. Oleh karena itu desain materinya saya desain sedemikian rupa in such a way sehingga insya Allah mahasiswa dari berbagai angkatan bisa mengikuti. Kalau ada pertanyaan silakan, karena mungkin mahasiswa yang belum mengikuti atau mengambil mata kuliah teori akuntansi mungkin belum begitu bisa mengikuti ya. Tapi insya Allah nanti saya akan coba menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan real life example sehingga terminologi dalam teori akuntansi ini bisa dipahami gitu. Karena kita akan mengaplikasikan pemahaman
dari teori akuntansi itu. Karena di UNS informasinya ada mata kuliah laporan keberlanjutan, sehingga saya buat, menurut saya agak advance sedikit, yaitu tantangan-tantangan dalam pelaporan keberlanjutan. Yang ini coba saya rangkum dari apa yang sudah saya pelajari, plus interview dengan beberapa direktur perusahaan di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini, karena saya terlibat dalam ASEAN Sustainability Reporting Rating, di mana perusahaan yang memiliki nilai reporting keberlanjutan yang tinggi akan biasanya diundang untuk interview. Kita menginterview direktur yang bertanggung jawab terhadap laporan keberlanjutan dan tim yang menyiapkan, sehingga kita bisa eksplor tantangan-tantangan yang dihadapi mereka untuk melaporkan aktivitas keberlanjutan. Jadi insya Allah bisa saya share ke teman-teman mahasiswa kompleksitas di dalam perusahaan. Oke, tadi sudah disebutkan nama saya Fitra Roman Cahaya, silakan dipanggil Roman saja, bukan berarti saya tidak suka dengan nama awal saya. Kalau di Essex itu, kalau Anda browsing profil saya itu nama saya Fitra Cahaya, karena secara otomatis di UK nama tengah itu dipotong, di-cut, dihilangkan, tanpa minta izin oleh yang punya nama gitu ya. Jadi langsung di Fitra Cahaya, kemudian di ruangan saya udah dipasang nama Fitra Cahaya, sehingga teman-teman kadang juga bingung di mana romannya gitu. Nah kebetulan kalau saya jalan dengan istri, kemudian teman-teman mahasiswa manggil saya Fitra, yang nengok bisa 2 orang, karena istri saya namanya Fitria. Itu jadi cuman beda 1 huruf. Nah, kalau ada isu, ada masalah, silakan feel free untuk kontak saya dengan menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Saya pun dengan senang hati kalau ada waktu akan merespon untuk diskusi apapun. Dan misalnya Anda mungkin tertarik untuk nantinya apply pekerjaan di luar negeri, tidak harus UK. Kalau ingin ngobrol-ngobrol dengan saya, dipersilakan. Saya akan berusaha share pengalaman saya yang ini mungkin bisa diaplikasikan untuk berbagai negara, karena beberapa aspek itu mungkin kurang lebih sama. Oke, saya bekerja di Essex Business School, ini kantor saya. Insya Allah nanti Prof. Dodi akan segera beraktivitas di building ini. Saya sudah dapat info bahwa beliau sudah dapat ruangan selama melakukan visit di Essex Business School. Ini adalah gedung yang merefleksikan komitmen kami terhadap keberlanjutan. Ya, salah satu misi dan juga research theme kami adalah sustainability di Essex Business School, dan gedung ini adalah gedung zero carbon pertama, gedung business school yang zero carbon pertama di UK, di launch tahun 2016 sebelum saya bergabung dengan Essex. Lokasi saya kurang lebih ada di map ini, yang tidak jauh dari London. Tidak jauh ini tanda kutip, karena London sendiri kota besar seperti Jakarta. Kalau saya naik mobil mungkin 40 menit itu sudah sampai London Timur. Seperti kalau mau masuk ke Jogja, itu kalau dari Solo, kurang lebih sudah sampai Prambanan lah. Gitu. Nah, nanti menuju pusat kota, yaitu gedung parlemen atau Big Ben, jam gadang besar itu, di pusat kotanya, ya kurang lebih dari naik mobil kemudian naik underground train itu 2 jam. Cuman kalau naik train lebih cepat lagi, kebetulan rumah saya kurang lebih 15 menit jalan kaki ke stasiun. Itu kalau ke pusat kota London cuman kurang lebih 45 menit kalau naik train. Gitu. Jadi silakan nanti kalau main ke UK, kontak-kontak, biasanya kita ketemu di London, atau kota terdekat yang lain adalah Cambridge. Nah, Cambridge kan mungkin teman-teman mahasiswa tahu. Tapi kalau kota saya sendiri, Colchester, jarang ada yang tahu. Gitu ya. Yang lebih terkenal misalnya Cambridge itu, atau Oxford, gitu, London. Oke. Ini sekilas mengenai kota saya, kurang lebih kalau di sekitar Solo itu Colchester seperti Klaten lah. Seperti Klaten. Ya, kebetulan
karir saya pertama dosen itu pertama kali dulu adalah dosen Universitas Widya Dharma, kalau Anda tahu. Ya, dulu sekali tahun 2002. Ya, sekarang nyangkutnya di ESEC. Oke, ini apa namanya outline yang akan saya address, akan saya bahas. Tidak usah banyak-banyak, jadi kita bisa mungkin efektif. Kurang lebih 1 jam, nanti tambah sama tanya jawab ya tambah 20 menitan, 30 menit. Kita akan meninjau ulang definisi akuntansi, yang ini kaitannya terhadap forum yang kita ikuti sekarang. Kenapa kok mahasiswa akuntansi mempelajari pelaporan keberlanjutan? Ya. Kemudian dampak dari expanded definition ini adalah peran profesi akuntansi yang lebih besar saat ini terkait dengan agenda keberlanjutan, plus topik utamanya nanti adalah saya beri judul Key Challenges, jadi tantangan-tantangan utama, tantangan-tantangan kunci, karena kalau kita outline tantangannya bisa banyak sekali karena waktu terbatas, kita pilih Key Challenges. Ya. Kalau melihat kembali definisi akuntansi, mungkin teman-teman mahasiswa teringat definisi ini ketika belajar pengantar akuntansi, kemudian di-highlight lagi ketika mengambil mata kuliah teori akuntansi bagi mahasiswa yang sudah lebih senior ya, tingkatannya. Akuntansi itu kalau merefer pada American Accounting Association, itu adalah suatu proses apa? Mengidentifikasi, ini kan akuntansi keuangan ya, mengidentifikasi transaksi, mengidentifikasi bukti transaksi, apakah transaksinya ini sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku, kemudian transaksi apa yang terjadi, berapa value, berapa nilai transaksi kalau di Indonesia menggunakan rupiah, kalau di Inggris menggunakan pound sterling, ya, yang kemudian itu apa namanya merupakan realisasi dari aktivitas pengukuran sebetulnya, ya, yang tersajikan dalam bentuk mata uang. Kemudian di akhir adalah prosesnya mengkomunikasikan informasi yang kita sebut informasi ekonomi ini dalam suatu format komunikasi yang terstruktur, yaitu laporan keuangan seperti laporan laba rugi atau income statement, neraca, balance sheet, statement of financial position, dan seterusnya. Ya, kemudian kenapa akuntansi menyajikan informasi seperti ini? Karena tujuan berikutnya adalah supaya membantu pengguna, pembaca, untuk membuat suatu judgement yang berdasar, bukan hanya intuisi, bukan hanya feeling, tapi judgement berdasarkan informasi yang didapatkan dan kemudian mengambil keputusan. Ya, kurang lebih kan prosesnya seperti itu. Ya, kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya Mbak moderator ini membeli mobile phone baru, itu kan tidak asal-asal misalnya, oh iPhone baru yang keluar seperti ini misalnya. Mungkin karena ada keterbatasan budget, perlu membandingkan dengan brand yang lain, terutama dalam hal speknya. Nah, kameranya seperti ini, memorinya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian melihat review pengguna. Mau pesan hotel seperti itu juga. Jadi kemudian Mbak moderator ini mengambil keputusan untuk membeli berdasarkan informasi yang sudah didapatkan. Jadi kita bisa sebut informed judgment. Oke. Nah, ini dalam konteks keuangan murni yang informasinya disajikan dalam satuan uang. Seiring berjalannya waktu, kalau saya amati mungkin kurang lebih sudah lebih dari 3 dekade sebetulnya. Ya, cuman jargon sustainability ini mencuat signifikan atau drastis ketika ada SDG, sehingga pressure-nya lebih tinggi. Gitu. Seiring berjalannya waktu, karena concern orang, concern pemangku kepentingan, concern stakeholder, concern pelaku bisnis, concern pemegang saham,
itu meluas, bukan hanya masalah uang, tetapi pada aspek yang lain, yaitu pada aspek dampak aktivitas perusahaan terhadap sosial dan lingkungan, terhadap manusia, terhadap karyawan, terhadap masyarakat sekitar, terhadap hutan, terhadap laut, terhadap sungai. Maka definisi ini meluas, ya, menjadi bukan hanya meliputi melaporkan economic information, maaf, tetapi juga meliputi informasi sosial dan lingkungan. Kemudian muncul lagi terminologi ESG, Environmental, Social, and Governance. Yang saya sendiri tidak begitu sepakat dengan kata atau terminologi ESG, karena menurut saya G ini konteksnya berbeda. Tapi ya ini namanya bahasanya bukan pasar ya, tetapi komunitas ini di level global ini banyak yang menggunakan kata ESG for some reasons, termasuk karena adanya data ESG dari beberapa database seperti Eigen Database, Bloomberg, maka kemudian orang-orang ini mengikuti seperti itu. Ya, tentu mahasiswa mungkin yang baru tingkat 1 belum mengetahui ya adanya data di Bloomberg, kemudian fungsinya apa. Ya, mungkin nanti ketika ambil skripsi akan lebih memahami, tapi paling tidak di sini ada satu informasi dari saya terlebih dahulu bahwa kata ESG ini adalah salah satu pendongkraknya atau faktor yang membuat orang menggunakan terminologi ESG ini adalah salah satunya karena adanya data di beberapa database yang menggunakan terminologi itu dan ada scoring system memang. Oke. Anyway, the point of what I explain here is that definisi ini meluas kepada beberapa aspek selain keuangan, yang utamanya adalah sosial, lingkungan, plus governance kalau kita merefer pada terminologi ESG. Ya, oke. Nah, ketika definisi ini meluas, ya, aspek lingkungan, aspek sosial itu tidak serta-merta, tidak secara otomatis, dan emang kemungkinan besar di beberapa hal itu tidak praktikal, impractical. Untuk apa informasinya disajikan secara terstruktur seperti informasi dalam laporan keuangan yang mainstream seperti income statement dan balance sheet. Tidak semacam aset, liabilities, and equity yang memiliki aturan saklek. Aset equals to liabilities and equity karena dasarnya berbeda. Aset, liabilities plus equity, kita bicara mengenai resources and sources of resources in terms of money, ya, keuangan, finance. Oke. Nah, itu pun mengikuti aturan yang saklek melalui apa? Prinsipal dalam framework. Sehingga aspek yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu harus memenuhi definisi dalam rangka konseptual. Nah, ini yang teman-teman yang memahami rangka konseptual biasanya yang sudah mengikuti mata kuliah teori akuntansi. Ya. Yang belum mungkin itu ditampung dulu itu. Nah, karena informasi ini kalau disajikan itu belum tentu memenuhi definisi dalam framework, maka memang karena tuntutannya ini sekarang melebar, ya kita bicara mengenai accounting beyond the numbers. Akuntansi yang tidak hanya meliputi aspek keuangan, tapi beyond, di atas angka. Kenapa? Karena sekarang ada increased demand, ada peningkatan permintaan untuk organisasi ini bisa mencakup private sector seperti perusahaan yang listed di Bursa Efek yang pada umumnya dipelajari di akuntansi. Kemudian bisa juga di organisasi sektor publik seperti pemerintahan atau
not for profit organization seperti misalnya ormas atau bisa saja disebut rumah sakit misalnya, university, UNS, termasuk not for profit organization. Jadi adanya peningkatan permintaan dari siapa? Pemangku kepentingan, stakeholder. Kita nanti akan bicara stakeholder di beberapa slide berikutnya. Oke. Nah, karena adanya peningkatan permintaan dari berbagai stakeholder, yang ini terrefleksikan juga dengan munculnya standar-standar pelaporan seperti dari Global Reporting Initiative atau GRI, dari IFRS sendiri sudah mengeluarkan IFRS S1 and S2 terkait dengan keberlanjutan, dan juga karena adanya launching SDG, yang adanya 17 goal ini, yang menyebabkan orang ini familiar sekarang dengan sustainability. Berbeda dengan ketika saya mengambil master tahun 2005-2006, ya kata-kata sustainability ini saya dapatkan ketika saya duduk di kelas. Kemudian kita buka literatur gitu. Tapi kalau mahasiswa sekarang dari berbagai media baik medsos maupun yang mainstream, Anda sudah familiar dengan kata-kata keberlanjutan, sustainability, logo-logo SDG, kemudian save the environment, tidak menggunakan plastik bag, dan seterusnya. Karena Anda tumbuh di masa-masa itu. Ya, ketika datang ke toko sudah tidak disediain tas yang luxury yang ada logo tokonya seperti apa ya? Kalau di Indonesia itu Matahari misalnya. Ada tas dulu tasnya bagus-bagus gitu, ada tulisan Matahari free karena itu tujuannya selain membantu konsumen membuat nyaman membawa barang, juga untuk promosi bisnis Matahari. Nah, kalau sekarang konteksnya lain, pembeli malah membawa tas sendiri, kemudian membayar kalau diperlukan, sehingga di kasir itu ada pertanyaan tambahan yang tidak muncul di 20 tahun yang terakhir. Do you need a plastic bag? Do you need a bag? Nah, kamu butuh tas nggak? Nah, dulu nggak ada pertanyaan seperti itu. Nah, okay. Nah, ini merefleksikan bahwa orang-orang di sekitar kita itu sudah mindset-nya mengekspektasikan perusahaan misalnya untuk melakukan aktivitas yang mengurangi dampak terhadap misalnya lingkungan. Ya, jadi dengan adanya tuntutan ini, meningkatnya tuntutan ini, maka pelaporan perusahaan ini juga meningkat dalam konteks pelaporan misalnya isu-isu spesifik sustainability seperti climate change, keanekaragaman hayati, kemudian ada istilah sekarang modern slavery, ya slavery yang tidak seperti itu, tetapi terbungkus ya dalam apa namanya mekanisme kerja saat ini misalnya adalah overtime workload, pekerjaan yang sudah tidak terukur, kerja semua. Kenapa? Ini salah satu dampak dari teknologi juga. Adanya Zoom misalnya, kita tentu grateful, kita bersyukur adanya Zoom sehingga saya bisa menyapa teman-teman di Indonesia. Suasana di sini itu dingin tapi saya bisa berbahasa Indonesia dengan teman-teman gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita keliru begini, terutama zaman pandemi. Nanti rapat nanti malam aja ya kan longgar nanti malam. Nah, ini kalimatnya sederhana, tapi menurut saya ini adalah violation of human right dalam konteks ini pekerjaan. Ini mohon maaf karena kalau diaplikasikan di Indonesia, saya apresiasi dengan yang terjadi di Indonesia misalnya. Tetapi ketika kita bicara misalnya nanti malam free kok, dengan ada kan ada Zoom gitu ya. Tetapi di situ kita mengesampingkan hak-hak keluarga, di mana kita misalnya saya punya anak yang kalau malam itu butuh perhatian, butuh waktu saya berkomunikasi dengan dia, itu saya remove, saya hilangkan dengan asumsi bahwa saya free. Nah, ini kan hak orang lain jadi tertindas gitu. Nah, ini saya ingat saya karena waktu itu saya terakhir bekerja di Indonesia itu masa-masa pandemi saya ngalamin seperti itu. Nah, ini salah satu contoh apa namanya modern slavery menurut saya. Jadi orang lain mungkin melihatnya berbeda ya, tapi ini menurut saya
ketika itu adalah overtime, itu apalagi saya sudah bekerja di ESEC di mana waktu itu terukur, annual leave itu jelas cuti, dan ketika cuti kita ambil itu sudah terrecord dalam sistem. Kalau ada kolega email akan ada automatic reply yang kita set up bahwa kita sedang cuti, tidak ada pun yang mengganggu dalam bentuk SMS, WA, telepon kepada yang sedang mengambil cuti. Dan kita akan berhak untuk menolak, tidak membalas telepon dari siapapun, termasuk dari event dari misalnya rektor sekalipun. Nah, ini ada perbedaan gitu ya. Nah, ini adalah contoh saja, bukan salah satu yang terjadi mungkin di Indonesia atau di negara lain, misalnya overtime dalam konteks perburuan, ya, di mana kerja lebih dari 7 jam per hari, kemudian kontraknya 7 jam, tapi in fact, in practice, dia bekerja 12 jam dengan payment yang levelnya adalah 7 jam misalnya. Oke. Nah, kita bisa diskusi panjang sebetulnya, tapi nanti waktunya tidak cukup. Oke. Sekarang, kalau tadi definisinya itu berkembang, segi positifnya bagi akuntansi adalah kesempatan opportunity untuk berkontribusi. Nah, ini kata positif itu kontribusi. Kata yang kurang begitu positif adalah lebih banyak lowongan pekerjaan. Jadi seolah-olah itu kita memang melamar pekerjaan. Oke, in fact iya. Pada faktanya memang iya. Terutama adik-adik mahasiswa yang nanti lulus kan melamar pekerjaan. Tetapi kelihatannya bahasanya lebih positif itu menurut saya adalah kontribusi. Ini saya pelajari dari teman-teman. Ketika dalam suatu forum global kita ketemu, apa yang bisa saya kontribusikan? Itu kan lebih positif. Berarti apa? Kalimat ini merefleksikan bahwa kita punya value. Teman-teman mahasiswa ketika lulus itu punya value yang itu terdokumentasikan kalau bisa dalam CV. Ya, tadi saya bisa melihat CV moderator. Di situ saya lihat berbagai aktivitas yang terrecord dengan rapi. Itu adalah value yang dimiliki oleh moderator. Yang itu bisa layak jual. Dengan baju itu, pakaian itu, Mbak moderator kan bisa menyampaikan seperti ini, apa yang bisa saya kontribusikan dalam pekerjaan. Ketika ada lowongan ini, saya siap berkontribusi dalam aspek ini. Karena tujuannya begini, dan saya memiliki experience seperti ini, yang ini merupakan basis saya dalam hal berkontribusi. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, segi positifnya adalah untuk menyemangati teman-teman akuntansi, Anda bisa berkontribusi beyond numbers. Kita tidak hanya bicara lagi mengenai balance sheet, itu adalah kemampuan prinsipal kita. Ya, saya setuju dengan itu, tapi kita sesuatu beyond numbers. Kita bisa mengetahui atau memiliki mindset untuk melakukan controlling terhadap aktivitas yang kemungkinan merusak alam, karena di situ melekat cost, yang ini adalah akuntansi keuangan, oke? Dan di situ ada melekat juga dampak sosial dan lingkungan yang mungkin bisa dikuantifikasikan kerugiannya. Apa itu? Kalau kita melakukan misalnya perusakan lingkungan, kita mungkin bisa melakukan estimasi penghitungan, tidak aktual, karena kan tidak mungkin. Kerugiannya misal mau menutup lubang galian, dihitung berapa, kontrak untuk menghitung itu labor cost-nya berapa. Kita bisa melakukan estimasi. Karena orang akuntansi itu bisa melakukan costing and pricing. Oke? Costing meliputi semua biaya untuk menyiapkan suatu produk, pricing adalah suatu value di atas cost, di mana di situ ada margin atau profit. Ya. Kalau dalam hal merchandising company, kita punya gross profit. Ada price, kurangi cost of sales. Ketika price suatu barang terjual, dia terjual sesuai price, dan kita ada punya cost of goods sold-nya, kita bisa hitung gross profit. Begitu ya, di akuntansi keuangan. Nah, untuk melakukan, karena kita biasa melakukan costing, yang Anda pelajari di mata kuliah cost accounting kalau ada, kita bisa melakukan costing itu, masih ada akuntansinya. Oke, jadi ini kesempatan besar. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Desember ini, alhamdulillah, karena kita memiliki peran yang besar, topik yang kita sedang pelajari adalah pelaporan keberlanjutan, bukan balance sheet, bukan income statement, bukan mengenai gross profit. Ya, kita bukan bicara mengenai buku besar,
Kita bukan bicara mengenai definisi aset, kita tidak bicara mengenai accounting equation, tapi kita bicara mengenai, nanti akan kita serempet juga, kita singgung juga adalah emisi karbon. Ya, bayangkan, ketika saya kuliah tahun 97, 98, 99, yang saya pelajari adalah balance sheet, Anda sekarang, saya harus bersyukur bahwa Anda mempelajari sesuatu beyond numbers. Ya, beyond numbers. Oke. Itu adalah istimewanya akuntansi. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan, kita memiliki extended roles yang kita harus proud ya dalam agenda keberlanjutan ini. Saya bagi dua extended roles-nya. Extended role ini selalu saya highlight dalam berbagai forum untuk mengingatkan dan meyakinkan, terutama mahasiswa akuntansi, bahwa kita punya peran besar di sini. Oke, dan mungkin Anda akan mengambil peran nantinya. Dan tentu UNS akan sangat bangga terhadap Anda. Gitu. Saya bagi dua, extended roles dalam aspek akuntansi keuangan. Anda sudah tahu perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ya. Tentu kalau kita bicara mengenai akuntansi keuangan, prinsipnya adalah pelaporan, karena outputnya adalah laporan. Ya. Kalau kita implementasikan dalam konteks keberlanjutan, maka sudah menjadi tanggung jawab kita semestinya untuk menyiapkan laporan keberlanjutan. Kenapa? Karena kita tahu prinsip laporan. Kita belajar materiality dalam teori akuntansi. Kita belajar mengapa informasi itu dilaporkan dalam konteks keuangan. Kita punya agency teori. Ada prinsipal, ada agent. Di situ butuh pelaporan. Kita tahu prinsipalnya. Oke, kita tahu step-step bagaimana menyiapkan pelaporan yang valid. Plus, kita sudah tahu kalau laporan itu akan dikonsum, akan dibaca oleh pihak eksternal. Pihak eksternal ini memiliki isu apa? Kepercayaan diri untuk menggunakan informasi itu dalam hal mengambil keputusan, ya kan? Oleh karena itu dalam akuntansi keuangan kita mengenal aktivitas auditing, sehingga auditor itu sebagai pihak eksternal yang independen, dia akan melakukan verifikasi, memeriksa laporan keuangan, apakah laporan keuangan itu disajikan sesuai dengan standar. Oke, sehingga user akan confident ketika melihat laporan itu sudah diaudit oleh pihak eksternal. Nah, prinsip seperti ini kita tentu aplikasikan dalam laporan keberlanjutan sehingga kita memerlukan audit juga. Supaya apa? Supaya user itu confident. Nah, terminologi yang digunakan itu adalah assurance. Nah, auditing sendiri, audit keuangan itu juga assurance. Kalau Anda refer ke textbook atau literatur auditing itu assurance. Tetapi kemudian bahasa lebih spesifik yang digunakan adalah auditing. Zaman dulu kala, zaman eyang-eyang Anda, itu namanya auditing masih bukunya menggunakan kata pemeriksaan akuntansi. Ya, kemudian jadi auditing. Nah, itu adalah bagian dari assurance tadi untuk melakukan penjaminan bahwa laporan disajikan itu itu valid sehingga user bisa menggunakannya dengan confident. Oke, ya, user ini siapa aja? Sama, kurang lebih, tapi lebih banyak, yaitu apa? Ada investor pasti, karyawan bisa melihat, customer, ya, labor union, dan even communities. Oke. Nah, nanti kalau waktunya sudah mau habis, silakan feel free untuk diingatkan. Kemudian dari sisi managerial accounting ini, kita aplikasikan aspek-aspeknya. Yaitu apa? Tentu kalau perusahaan ini komitmen terhadap keberlanjutan, mereka harus set up mission. Visi misi itu tujuannya. Nah, visi misi ini kemudian kalau di managerial accounting itu selalu terlibat dalam proses planning di suatu organisasi. Yaitu apa? Visi misi ini kemudian berdampak pada perencanaan apa yang akan dilakukan untuk mencapai misi itu.
Kalau misinya itu untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, maka direncanakan apa yang akan dilakukan. Misalnya melakukan aktivitas untuk mengurangi emisi, menginvest mesin untuk supaya agar operational activities-nya ini bisa efisien, tidak menggunakan energi yang besar. Oleh karena itu perlu dihitung anggarannya untuk invest di situ, kemudian dimonitor realisasi aktivitasnya, kemudian terrealisasi atau tidak, kemudian dievaluasi, kemudian ada performance measurement untuk manajer bila bisa memenuhi target, dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu aplikasinya. Oke. Nah, karena waktu ini terus berjalan supaya memberi kesempatan tanya jawab, kita langsung ke key challenges. Tantangan utamanya apa? Dalam menyiapkan laporan keberlanjutan ini, step-nya lain dari laporan keuangan biasa. Nah, kalau laporan keuangan yang Anda pelajari di UNS adalah Anda mempelajari siklus akuntansi yang dimulai dari jurnal, ya. Kemudian nanti Anda punya trial balance. Kemudian nanti Anda bisa set up membuat neraca, ada income statement, dan kurang lebih seperti itu ya. Proses yang Anda pelajari. Nah, kalau dalam proses laporan keberlanjutan ini berbeda. Kenapa? Karena step yang perlu dilakukan pertama kali adalah sebetulnya melakukan penentuan topik material yang perlu dilaporkan. Kata yang digunakan di sini adalah material. Nah, kata material ini dipelajari oleh mahasiswa akuntansi, utamanya dalam mata kuliah teori akuntansi. Ya, Anda belajar konsep materialitas, informasi yang penting dan dianggap berdampak pada pengambil keputusan. Nah, dalam keberlanjutan, perusahaan ini masih mencari-cari sebetulnya meskipun ada standar. Dan memang prosedurnya adalah, yang pertama adalah menentukan topik material yang perlu dilaporkan. Tidak semua aspek keberlanjutan itu dilaporkan, meskipun idealnya seperti itu. Tetapi sampai saat ini, prosesnya itu adalah menentukan material topik itu dengan cara apa? Berkomunikasi, menanya kepada stakeholder utama, kepada stakeholder kunci. Stakeholder yang dianggap paling mempengaruhi aktivitas kebijakan perusahaan. Contoh adalah pemegang saham yang mungkin proporsi sahamnya itu besar dalam struktur modal perusahaan, yang memiliki misalnya 40% kepemilikan. Nah, dia powerful, oleh karena itu bisa dianggap sebagai stakeholder kunci. Ya, kalau stakeholder itu pergi, 40% saham ini akan hilang, maka keuangan dari equity dari 40% ini akan hilang, kan bahaya. Oke, jadi pertama perusahaan ini yang menjadi tantangan, harus bisa mengidentifikasi stakeholder kuncinya. Kalau tadi stakeholder pemegang saham yang besar kan mudah, itu dari struktur permodalan udah kelihatan. Tapi siapa stakeholder yang lain? Apakah itu karyawan, warga sekitar? Kalau warga sekitar yang mana? Ya, kalau perusahaan tambang di Indonesia, kantor pusatnya biasanya di Jakarta misalnya. Anda tahu di Jalan Rasuna Said, Sudirman, Tamrin, mungkin kantornya di sana. Tapi apakah masyarakat yang terdampak itu tinggal di Rasuna? Tidak. Karena Rasuna Said adalah headquarter. Yang isinya siapa? Akuntan, pelapor keberlanjutan, ya kan? Direksinya. Ya tidak ada dampak, paling cuma macet di jalan doang. Ya, tapi tidak terdampak dari aktivitas mining itu sendiri. Jadi, tantangan pertama adalah bagaimana cara kita mengetahui stakeholder yang utama. Seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap dia. Kalau Anda hidup dalam suatu lingkungan RT, tetangga mana sih yang paling berpengaruh? Tetangga mana yang paling kita segani? Tetangga mana yang paling sering bikin onar? Itu kan kita perlu melakukan identifikasi.
Nah, menurut saya ini ada tantangan, dan ini juga hal yang saya tangkap dari interview saya terhadap beberapa direktur anggota Dewan Direksi perusahaan di Indonesia. Nah, ini sekedar contoh bagaimana kemudian perusahaan ini saya ambil dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, dari laporan keberlanjutannya, di mana perusahaan ini mengungkapkan informasi mengenai bagaimana mapping ya stakeholder, mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh terhadap perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan itu membuat list topik material, misalnya emisi, energi, kemudian masyarakat lokal, ya, kemudian isu utamanya misalnya kalau emisi itu adalah dekarbonisasi, kemudian strategi dan target untuk reduksi emisi. Nah, informasi ini didapatkan dari siapa? Dari investor, pemerintah, ya, melalui apa? Melalui berbagai forum yang disebut engagement forum, bisa melalui misalnya Sarah Sehat, focus group discussion, ya. Kemudian ini adalah bagaimana mereka engage terhadap stakeholder, misalnya pemegang saham, identifikasinya dengan cara tanggung jawab pengaruh ketergantungannya, kemudian metode komunikasinya, engagementnya, misal melalui rapat umum pemegang saham, kemudian frekuensi meetingnya, ini topik utamanya, yaitu keamanan dan tingkat pengembalian investasi. Kemudian stakeholder berikutnya yang dianggap kunci adalah pekerja, ya, cara komunikasinya, metodenya dengan menggunakan suatu forum komunikasi yang dilakukan triwulan misalnya. Nah, ini teridentifikasi dengan baik dan dilaporkan. Nah, ini saya bisa menggambarkan suatu proses yang kalau nantinya Anda terlibat dalam tim pelaporan, nah, ini adalah salah satu aspek yang perlu dilalui. Menentukan metode komunikasi dengan mahasiswa misalnya, kalau di UNS, cara apa sih sekarang komunikasi dengan mahasiswa? Oh, senangnya mahasiswa lewat Instagram. Oh, lewat story. Ya, berbeda dengan zaman saya dulu. Oh, zaman saya dulu lewat Facebook. Ya, berbeda approach, ya, misalnya. Kemudian perlu adaptif terhadap standar-standar baru. Saya menggunakan istilah new karena ini merupakan standar-standar setelah standar akuntansi keuangan yang di Indonesia misalnya PSAK, ya, IFRS. Yang paling banyak digunakan adalah Global Reporting Initiative. Misalnya di sini saya beri contoh standar GRI nomor 3041, yaitu requirement perusahaan untuk melaporkan site itu tempat operasi perusahaan yang berdekatan atau di dalam kawasan perlindungan, protected areas. Ya, kalau bank, industrinya bank ya jarang ya. Ada bank malah nggak ada. Bank kok buka cabang di hutan lindung, itu kan nggak ada. Ya, kalau tambang itu baru dia sensitif di mungkin di daerah hutan lindung. Yang kemudian ini yang baru ramai sekarang adalah kayu-kayu ikut hanyut dalam banjir, itu prasangkanya adalah itu dari industri yang menebang pohon, ya, sehingga gundul semua, kayu-kayu itu ikut banjir tadi. Contoh lain, kita perlu adaptif terhadap IFRS yang baru misalnya. Kemudian di Indonesia sendiri ada, bukan standar sebetulnya, tapi aturan OJK yang kemudian meminta perusahaan untuk melaporkan beberapa aktivitas keberlanjutan. Misalnya F13 di sini, jumlah limbah yang dihasilkan berdasarkan jenisnya. Nah, berkaitan dengan ini, maka berikutnya adalah tantangannya adalah bagi akuntan yang berkecimpung di dunia ini, maka perlu adaptif terhadap apa? Aktivitas yang diekspektasikan oleh key stakeholder dan yang diminta oleh
pelaporan, standar pelaporan. Misalnya apa? Anda belajar mengenai emisi, Anda belajar mengenai jenis bahan bakar, Anda belajar mengenai scope 1 cakupannya, Anda belajar mengenai bagaimana mengukurnya. Kenapa? Karena standar seperti GRI meminta perusahaan melaporkan emisi dalam satuan-satuan tertentu. Jadi kita sudah tidak bicara lagi mengenai monetary value atau rupiah atau pound sterling atau dolar, tetapi dalam satuan yang lain. Nah, ini tantangannya seperti itu. Oke, jadi tadi ada peluang, ada tantangan. Oke. Terakhir, yang saya anggap kunci adalah memastikan bahwa tidak ada decoupling. Apa itu? Situasi di mana pelaporan itu skopnya, apa yang dilaporkan, tingkatannya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan. Tidak berarti, it is not necessarily about lying, tidak berarti menipu, tidak, tetapi bisa overstating atau understating. Misalnya dalam gambar ini, Mas Mbak sekalian, ya, pelaporannya itu pekerja menggunakan ini pelindung telinga ini, oke? Pelaporannya. Pada faktanya tidak menggunakan. Oke. Jadi mereka menggunakan protective equipment. Ini pakai, yang ini pakai. Ini yang pelaporannya, fotonya, ini aktivitas realnya. Sorry, kelihatan nggak ya? Kalau saya pointer benar. Pointer saya kelihatan ya? Saya pakai pointer ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Oke. Ini pelaporannya seperti ini, melaporkan adanya karyawan menggunakan protective equipment, baju, topi, dan penutup telinga. Faktanya masih menggunakan rompi pelindung, tapi tidak tertutup yang ini. Maka level perlindungannya berbeda dan tidak menggunakan helm, tidak menggunakan penutup kepala dan penutup telinga. Jadi tidak menipu 100%, tapi ada to some extent tipuan, gitu ya. Ini miss di sini telinga ini. Nah, ini bisa overstating, namanya itu yang lebih ngetrend itu greenwashing. Decoupling itu bisa overstating atau understating. Istilah yang digunakan, terminologi yang digunakan di literatur itu greenwashing, bisa itu sustainability greenwashing kalau mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ada yang cuma menggunakan istilah CSR, ada yang cuma greenwashing. Kalau greenwashing itu cenderung ke aspek lingkungan, atau sebaliknya, kita melakukan aktivitas yang baik tapi tidak dilaporkan, itu greenwashing, brownwashing, atau silent green. Jadi kalau kita balik di sini, perusahaan pada faktanya karyawannya menggunakan pelindung telinga, tetapi dalam laporan tidak dilaporkan, hanya menggunakan rompi misalnya. Nah, ini kebalikannya. For some reasons, yang ini penjelasannya memang dalam literatur diakui agak lebih sulit. Kenapa perusahaan melakukan understatement? Oke. Nah, itu paparan dari saya. Terima kasih, semoga Anda enjoy mengikuti kuliah umum dari saya. Untuk berikutnya, saya kira waktu untuk tanya-jawab. Baik, terima kasih banyak Bapak Roman atas pemaparan materi yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua. Dan penjelasan yang disampaikan benar-benar memberikan perspektif baru dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami sebagai mahasiswa akuntansi. Nah, sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, izinkan saya untuk menyimpulkan secara singkat materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Roman. Bahwa akuntansi kini berkembang beyond the numbers dan tidak lagi hanya berbicara soal ekonomi dan keuangan, tapi juga menjawab tuntutan masyarakat terkait dampak sosial dan juga lingkungan. Nah, perkembangan ini membuka peluang bagi profesi akuntan untuk berkontribusi lebih luas, seperti mengendalikan aktivitas yang merusak lingkungan hingga melakukan estimasi kerugian lingkungan. Akuntansi juga mengalami yang namanya extended roles atau perluasan peran, terutama dalam pelaporan dan assurance, namun tetap menghadapi tantangan seperti menentukan key stakeholders, adaptasi pada standar baru, pemenuhan ekspektasi stakeholder, memastikan tidak terjadinya sustainability decoupling. Begitu, jadi setelah mendengarkan penyampaian materi dari Bapak Roman, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, teman-teman, dipersilakan untuk raise hand
dan menyampaikan pertanyaannya atau menuliskan pertanyaannya langsung di kolom chat. Nanti akan saya bacakan sebagai moderator. Kemudian kami juga menyediakan reward menarik untuk 3 penanya terbaik. Jadi teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi gitu. Mungkin dipersilakan teman-teman di sini jika ingin bertanya langsung raise hand atau langsung diketikkan aja di kolom chat gitu. Mungkin akan kami tunggu. Mungkin teman-teman di sini masih memikirkan gitu pertanyaan apa untuk merangkai katanya. Baik, jangan ragu ya teman-teman. Mungkin pertanyaan salah satu teman-teman di sini bisa merepresentasikan pertanyaan teman yang lain dan mungkin akan menjawab keraguan ataupun pertanyaan yang memang dimiliki oleh teman-teman yang lain gitu. Oke, di sini sudah terlihat di layar dari Kak Zakia, mungkin dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Zakia dari Program Kerja Akuntansi semester 5. Jadi saya mau bertanya nih Pak, kan kebetulan di akuntansi ini kita ada mata kuliah akuntansi dan pelaporan keberlanjutan ya Pak. Jadi di sini kita kayak baru belajar, oh nah, ternyata tuh ada pelaporan keberlanjutan dan kita paling belajar kayak dikit-dikit tentang kayak standar-standar gitu. Nah Pak, kalau misalnya kita mau nih bekerja di bagian pelaporan keberlanjutan ini nih Pak, di sebuah perusahaan, kira-kira kompetensi apa sih yang kita butuhkan gitu Pak? Apakah kita perlu ada sertifikasi atau keahlian-keahlian apa gitu Pak yang bisa mendukung kita nih biar kita bisa bekerja di bidang ini gitu Pak? Terima kasih. Ya, eh, jawabannya ada beberapa hal. Jadi pertanyaan bagus sekali. Kalau Anda tertarik di situ. Kalau sertifikasi ada beberapa sertifikasi. Misalnya kalau di Indonesia Anda bisa mengikuti yang pernah saya ikuti adalah Certified Sustainability Reporting Specialist melalui organisasi yang namanya NCCR. Nanti bisa Anda browse. Ya, kemudian nanti di situ Anda bisa juga mengambil sertifikasi assurance-nya. Jadi spesialis itu adalah pelaporannya, assurer-nya adalah untuk mengauditnya. Nah, kalau Anda terlibat dalam preparer, cukup spesialis. Kalau assurer, Anda memiliki mungkin mau membuat perusahaan sendiri untuk assure, mungkin Anda mau bikin ini ya public accounting firm yang khusus keuangan plus assurance, itu bisa juga Anda mengikuti assurernya itu yang Anda bisa ikuti di Indonesia. Nah, bisa juga NCCR ini Anda perlu browse, karena di situ ada beberapa macam training juga, termasuk penghitungan ini emisi karbon, kemudian apa namanya, ada jalur untuk sertifikasi GRI juga, yang itu bisa memperkuat profil Anda. Nah, ini masalah profil, ya. Kemudian untuk membuat profil Anda lebih kuat lagi, in addition to the certification ya, Anda bisa mulai engage dari sekarang untuk bila mana ada, saya kira yakin teman-teman di UNS terlibat dalam assurance services atau menyiapkan laporan keberlanjutan di beberapa perusahaan. Anda bisa cari tahu kalau Anda bisa membantu sebagai asisten, itu bisa menambah pengalaman dalam sisi praktikal, plus bisa terdokumentasikan dalam CV. Jadi ini lebih atraktif. Nah, berita bagusnya adalah minimal dalam transkrip Anda nanti, ketika lulus dari UNS, itu ada mata kuliah tadi, itu minimal sudah bagus. Kurang lebih seperti itu. Ya. Saya sarankan Anda ikut LinkedIn juga, medsos LinkedIn itu, di situ banyak informasi, banyak training dan lain-lain yang mungkin bisa ikut online, nanti bayarnya juga online, itu recommended, sehingga Anda bisa engage melalui networking dengan praktisi-praktisi top dunia, dan mengikuti aktivitas mereka, itu juga positif. Misalnya Profesor Carol Adams yang jadi bosnya standar preparer di GRI sekarang, Anda bisa engage, mengikuti perkembangan-perkembangan update-nya, itu juga bagus.
Ya, udah punya LinkedIn account belum? Sudah, Pak. Good. Ya, itu sekarang trennya seperti itu. Dulu saya udah punya lama, baru aktifnya baru ketika saya pindah ke UK. Nah, sekarang trennya udah pekerjaan-pekerjaan yang level global itu di situ, bukan hanya pekerjaan, tapi updating dari training-training, nah itu Anda mulai ikuti di situ. Ya, Baik, terima kasih, Pak. ya, brilliant question. Baik, terima kasih Pak Roman atas jawaban yang kamu berikan dan juga terima kasih kepada Kak Zaki atas pertanyaan yang menarik. Dan di sini juga di layar sudah ada yang bertanya lagi, yaitu Gladys Ratnasa Putri. Dipersilakan untuk on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mohon maaf belum bisa mengaktifkan kamera saya dikarenakan kamera saya sedang bermasalah. Dan sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Gladys Ratnasa Putri. Saya ingin bertanya, Pak, beberapa waktu yang lalu itu saya sempat mengikuti kompetisi yang berkaitan dengan green audit dan greenwashing. Nah, saya itu penasaran kalau misalkan dalam pembuatan sustainability reporting itu ternyata ditemukan adanya indikasi-indikasi apabila suatu perusahaan itu melakukan tindakan greenwashing. Nah, apakah ada tindak lanjutnya seperti misalkan ada sanksi yang harus diterima kalau misalkan ternyata perusahaan itu ada indikasi greenwashing-nya, dan kalau misalkan ada sanksinya itu dalam bentuk seperti apa kalau melihat dari standar internasional? Terima kasih. Mohon maaf Bapak Roma, sepertinya mic-nya masih ditutup ya. Ya, terima kasih. Jadi, brilliant question, pertanyaannya valid dan tidak mudah untuk menjawab pertanyaannya karena perlu beberapa step untuk menjawab. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya greenwashing itu it is not necessarily lying. Jadi ini masalah overstatement dan understatement. Kalau greenwashing overstatement, tinggal kita lihat secara lebih dalam the level atau extent dari gap-nya. Gap antara apa yang dilaporkan dengan yang terjadi. Oke. Pengamatan saya sampai saat ini merujuk beberapa aturan, misalnya OJK. Jadi ini perlu kita pilah-pilah lagi. Tadi kan pertanyaannya kalau melanggar. Oke. Nah, perlu saya luruskan dulu, perlu saya highlight bahwa Global Reporting Initiative misalnya sebagai standar, ini sebetulnya bukan suatu standar yang tanda kutip wajib diadopsi oleh suatu perusahaan, tergantung negaranya di mana ya perusahaan itu. Kenapa? Karena perusahaan bebas memilih apakah dia mengadopsi GRI atau tidak. Pertanyaannya, kenapa kok perusahaan mengadopsi GRI? Ada berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah GRI adalah salah satu global reporting yang sudah lumayan well established, banyak diadopsi, dan perusahaan ini akan melihat tuntutan dari masyarakat dan melihat aktivitas kompetitor. Misalnya kalau sekarang perusahaan masyarakat global, masyarakat ini pengertiannya bukan hanya local community members, tapi shareholders, regulator, analis, kreditor, itu terlihat menuntut perusahaan untuk melakukan aktivitas keberlanjutan, maka lebih baik perusahaan ini mengadopsi GRI karena laporan standar GRI ini sangat detail permintaannya. Oke. Ketika perusahaan kemudian memutuskan mengadopsi GRI, barulah di situ stakeholder termasuk nantinya assurer, termasuk GRI akan menuntut perusahaan agar melaporkan aktivitas keberlanjutan sesuai dengan permintaan GRI. Jadi harus comply with sesudah mereka memutuskan untuk mengadopsi GRI. Jadi ini mohon dipahami. Jadi bukan kewajiban mengikuti GRI-nya, tapi begitu mengadopsi GRI, maka perusahaan harus mengikuti kriteria-kriteria GRI ini supaya nanti assurance-nya itu menyatakan bahwa memang perusahaan ini sudah mengikuti kriteria A, B, C, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, karena itu dalam skop GRI sendiri, bila mana ada greenwashing, kita akan lihat greenwashing-nya perlu detail ini. Gap-nya lebar banget atau tidak. Ya, lebar sekali atau tidak. Kalau ada perbedaan, misalnya tadi saya memberi contoh ini ya, tutup telinga. Itu di lapangan ternyata hanya menggunakan rompi tapi masih protektif. Nah, kalau di situ permintaan kriterianya adalah mendeskripsikan bagaimana perusahaan itu memproteksi karyawannya misalnya. Ketika si perusahaan itu sudah bilang begini, kami memproteksi karyawan dengan cara mewajibkan karyawan menggunakan pakaian protektif dan tutup telinga. Oke, informasinya seperti itu ya. Kami mewajibkan karyawan menggunakan baju protektif dan tutup telinga. Pada faktanya, tidak menggunakan tutup telinga. Mari kita analisis bersama. Kalimat tadi, ini kalimatnya tadi sudah memenuhi kriteria. Karena apa? Mendeskripsikan bagaimana perusahaan ini melindungi karyawan, misalnya. Gitu ya. Dia sudah memenuhi standar yang kriteria yang diminta, maka dia tidak akan mendapat penalti, dan assurer mungkin ketika membaca tidak teliti dan mengeceknya hanya oke, tidak pakai baju, tick mark. Oke. Jadi ada satu gap yang tidak terlihat, tidak terdeteksi, atau mungkin dianggap assurer ketika melihat oke, tidak begitu material karena yang penting sudah melindungi dan sudah memenuhi kriteria. Gitu ya. Nah, tetapi ada greenwashing yang lebih luas lagi. Yaitu apa? Betul-betul tidak menggunakan baju protektif. Nah, berarti laporannya ini tanda kutip sudah 100% nipu ya. Maka assurer kalau bisa mendeteksi, dia akan menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan misalnya. Nah, penaltinya seperti apa? Itu tadi sudah bentuk penalti dari assurer, sehingga kemudian dampaknya secara alamiah, maka pengguna laporan ketika melihat adanya verifikasi dari pihak ketiga menyatakan seperti itu, ya saya nggak mau menggunakan laporan itu. Saya tidak akan support perusahaan itu. Sama halnya misalnya dalam laporan keuangan, kemudian auditor menyatakan opini bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar, itu adalah penaltinya, sanksinya. Ya, dampak berikutnya adalah stakeholder, misalnya pemegang saham, tidak mempercayai laporan keuangan itu dan kemudian tidak mau invest ke perusahaan itu. Nah, kalau kita telusur lagi, tergantung aturan yang berlaku di negara itu. Itu kan tadi dari sisi auditor, assurance, stakeholder. Nah, kita lihat lagi perundang-undangan yang ada. Ya, misalnya saya merefer ke Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 di Indonesia yang mewajibkan perusahaan yang operasinya terkait dengan lingkungan harus melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga melaporkannya. Sanksinya apa? Kita browse ke bawah. Kalau tidak salah, kesalahan pertama itu teguran. OJK tahun 2017 juga sama. Kalau melanggar laporannya, itu juga seingat saya adalah teguran dan seterusnya. Nah, karena itu untuk menjawab pertanyaan Mbak Gladys ini, jawabannya cukup panjang. Perlu pertama investigasi seberapa level greenwashing-nya. Ada level-level tertentu yang dianggap, kalau menggunakan bahasa akuntansi, tidak material. Not that material, which is fine. As long as disclosure-nya ini masih memenuhi kriteria. Tetapi ketika aktivitasnya memang totally different from what has been reported, kemudian ada sanksi-sanksi yang berurutan yang kita perlu telaah dari sisi standarnya dulu. Kemudian dari sisi pengguna informasinya, dia akan memberikan penalti secara alamiah dengan cara meninggalkan perusahaan, sehingga perusahaan tidak tersupport lagi. Kemudian kita runtut berikutnya adalah keaturan yang ada. Misalnya saya ambil contoh, kalau di Indonesia ada UU 40 2007 sama SEOJK tahun 2017. Kemudian ada edaran lagi OJK dan seterusnya. Kita lihat secara detail, misalnya penalti pertama adalah teguran, yang ini bisa kemudian diruntut lagi
berikutnya, dan kemudian bisa lagi ada sanksi yang lain OJK, misalnya denda keuangan terhadap ABCD dan seterusnya. Nah, itu mungkin jawaban singkat saya untuk pertanyaan yang sangat brilian. Baik, terima kasih jawaban yang sangat insightful dari Pak Roman. Mungkin dari Kak Gladys, apakah ada feedback atau sudah dicukupkan mungkin? Sudah cukup. Terima kasih Bapak Roman atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, kemudian di sini juga terdapat pertanyaan yang masukkan di kolom komentar atau kolom chat dari Nabila, Kak Nabila A. Ingin bertanya Pak Roman, adakah motivasi atau manfaat yang didapatkan perusahaan yang melakukan green hashing? Mungkin dipersilakan untuk Bapak Roman. Ya, very good question. Seperti yang saya highlight tadi, green hashing ini agak istimewa. Jadi dia melakukan aktivitas yang positif, tetapi dia tidak melaporkannya. Oke, di dalam literatur ada beberapa hal dan sudah diakui bahwa penjelasannya agak sulit, ya, motivasinya. Tapi ada motivasi, ya. Seperti yang saya ingat, kebetulan banyak saya lupa yang seharusnya bisa saya share juga menarik. Kalau nggak salah dari perusahaan pembuat jeans yang dia sebetulnya sudah melakukan suatu usaha untuk, misalnya kalau tidak salah nih ya, lupa-lupa ingat saya, menggunakan bahan yang environmentally friendly lah. Tapi dia tidak disclose. Alasannya adalah kalau tidak salah adalah dia kalau dia disclose dengan jujur, which is good, itu akan membuat stakeholder ini interested pasti, yang apa namanya, yang tertarik dengan, punya concern, bukan tertarik, punya concern terhadap perlindungan lingkungan. Nah, kemudian stakeholder ini tentu karena impressed, dia mencari tahu lebih dalam, di mana setelah ditelusur lebih dalam, ternyata ada beberapa aktivitas lain, misalnya di aspek sosialnya, yang perusahaan ini tidak begitu perform baik. Misalnya di situ ada modern slavery. Ya, oke, modern slavery ini ya tentu kita perlu telah lagi bentuknya seperti apa, kan kita tergantung. Ya. Tadi masalah workload ini hanya contoh, salah satu contoh yang bisa mungkin saya share. Gitu. Nah, untuk menutupi bagian yang lain, supaya apa namanya, stakeholder itu tidak terlalu banyak tahu atau tidak berusaha ingin tahu, karena bahasa yang digunakan teman anak-anak muda kan sekarang apa, kepo gitu ya. Nah, itu udah jangan disampaikan dulu lah sampai kita bagai dulu yang ini, sehingga kalau kita udah benar-benar siap untuk ditelusur lebih lanjut oleh stakeholder, maka baru kita disclose. Oke. Nah, ada juga yang belum menyampaikan sengaja, karena kalau kita disclose itu masih nothing kalau dibandingkan dengan kompetitor kita. Karena kompetitor kita itu lebih spektakuler. Kalau kita disclose, wah, nanti pertimbangannya ABCD kita malah terlihat masih kecil. Dan nanti tunggu dulu timing. Nah, itu mungkin beberapa hal yang saya ingat dari literatur yang saya baca. Sehingga pertanyaannya bagus sekali. Tadi terpancing dari definisi ya, understatement. Ya. And in fact dari ini fenomena menarik dari penelitiannya Gall et al. 2023 kalau nggak salah, justru dari sampel worldwide evidence yang dia teliti dari berbagai perusahaan di dunia, setelah dihitung average-nya itu minus. Artinya apa? Justru malah cenderung perusahaan itu melakukan green hashing instead of greenwashing. Baik, terima kasih banyak Bapak Roman atas jawaban kepada pertanyaannya Kak Nabila. Dari Kak Nabila sendiri, apakah ada feedback atau apakah sudah menjawab? Sangat menjawab. Terima kasih Bapak Roman begitu di kolom chat. Baik,
Iya. Kemudian kami akan membuka kembali sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman di sini masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Roman? Dipersilahkan untuk raise hand ataupun memasukkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, sambil nunggu ya. Green Hashing ini selalu memang menarik bagi saya utamanya. Kalau kita analogikan dalam kehidupan anak muda, itu seperti begini. Eh, Anda punya pacar, tapi belum mengungkapkan, bukan belum cerita ke teman-teman. Ya. Anda melakukan aktivitas, udah punya pacar, in fact punya pacar, tapi for some reasons Anda janganlah komitmen sama pacarnya, jangan bilang-bilang sama siapa-siapa lah. Ada mungkin motivasinya malu, ada motivasinya takut sama orang tua, ada kadang-kadang cewek ini nggak mau ini ya diumumkan dulu, ini buat kita berdua dulu misalnya seperti itu. Ada yang greenwashingnya seperti ini, udah terlalu pede. Wah ini si A ini pacar saya, padahal nembak aja belum atau nunggu jawaban belum ada, udah cerita-cerita bahwa si X ini pacar saya. Ternyata pada saat disclose itu masih nunggu jawaban, seminggu kemudian jawabannya apa? Tertolak. Wah, ini malu kan? Nah, ini kalau saya analogikan. Jadi fosa ada reason yang menarik untuk kita telusur lebih lanjut. Gitu. Wah, menarik sekali ya Pak Roman untuk analogi dari green washing maupun green hashing itu sendiri. Ternyata bisa dianalogikan sebagai kalau misalnya kita punya pacar, kalau anak sekarang bilangnya belum di hard launch. Jadi itu bisa dibilang sebagai analogi green hashing seperti itu Pak. Oke, mungkin teman-teman di sini masih dibuka ya untuk sesi Q&A-nya. Bisa ditunggu dari kami untuk pertanyaan yang ingin diajukan teman. Baik, di sini sudah ada yang raise hand. Untuk Kak Imelda dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Maaf, menyalakan mic. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Maaf, saya tidak bisa membuka kamera karena ada kendala teknis terkait kamera saya. Di sini saya izin bertanya, Bapak. Kan sekarang itu banyak sekali perusahaan itu yang mulai mengungkapkan isu-isu sensitif seperti target emisi ini. Nah, itu gimana sih auditor itu atau penyusun laporan itu bisa mendeteksi dan mencegah decoupling ketika narasi keberlanjutan itu berbeda jauh dari praktik operasional sebenarnya? Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih Mbak Imelda, brilian. Tadi yang ditanyakan, maaf, yang bisa mendeteksi itu assurer atau preparer? Yang kok bisa, bagaimana cara mendeteksi ini? Siapa yang mendeteksi? Yang assure, yang mengaudit, atau yang menyiapkan pelaporan? Auditor Auditor, oke. atau penyusun laporan keuangannya, Bapak? Oh ya, dua-duanya aja ya, oke. Iya. Tadi kan paparan saya lebih cenderung dari sisi yang melaporkan, tantangan, karena judulnya kan tantangan dalam melaporkannya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa dari preparer-preparer yang pernah berkomunikasi dengan saya itu bagian yang menyiapkan pelaporan keberlanjutan itu ada di bawah corporate secretary, ya, corporate secretary. Oke. Nah ini kan namanya di bawah corporate secretary adalah divisi yang sangat spesifik, di mana perusahaan itu memiliki suatu integrated system yang kalau kita coba bayangkan si penyusun pelaporan ini duduk di suatu ruangan seperti yang saya lakukan saat ini dan Anda lakukan, kemudian di depannya adalah suatu perangkat komputer yang dia akan membuka suatu sistem yang sudah integrated, di mana sistem ini sudah melakukan penghitungan-penghitungan emisi dari bagian khusus emisi, jadi bukan bagian penyusun laporan keberlanjutan. Karena aspek
keberlanjutan kan banyak. Ada yang masalah human right, ada masalah employee, ada masalah emisi, yang itu ada bagian-bagian sendiri yang ngurusin aspek-aspek itu. Nah, bagian pelaporan kan menunggu inputting sistem dari informasi dari mereka. Sama seperti kalau di keuangan kita menerima risip-risip dokumen dan seterusnya baru kita input. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentu untuk mengadres tantangan saya tadi, dalam satu divisi ini perlu adanya satu checker ya. Apakah dalam satu internal control system itu perlu ada mekanisme internal untuk melakukan verifikasi apakah aktivitas ini memang sesuai dengan yang dilakukan. Nah, dalam hal emisi, kalau penghitungan ini sudah menggunakan sophisticated model atau suatu mesin yang itu sudah diinvest perusahaan, maka kemungkinan kesalahannya tentu akan kecil karena kalkulasi itu dilakukan oleh robot teknologi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kemudian yang perlu dipastikan sebagai pelapor itu adalah menarasikannya. Seperti kalau tadi saya beri contoh, itu kan ada data, tabel, kemudian ada narasi paragraf ya, kalau Anda ingat. Nah, yang perlu dipastikan adalah penyusun laporan ketika membuat narasinya itu harus betul-betul 100% merefleksikan dari data yang ditampilkan. Contoh, ya, kalau saya boleh share lagi, kalau masih ada waktu, ini mungkin yang terakhir ya, pertanyaannya, kalau dari sisi waktu ya. Sebentar. Nah, ini aja. Dari data ini aja saya share. Yang mudah-mudah aja. Share. Ya, bisa dilihat slide saya ya. Coba Anda lihat di bagian pekerja. Ya. Di bagian pekerja itu, kalau di bawah kolom frekuensi keterlibatan ada triwulan. Ya, triwulan. Nah, data yang triwulan ini harus disampaikan secara jujur sesuai dengan data. Jadi ketika ada aktivitas pertemuan dengan pekerja ini tentu terdokumentasikan. Ya kan? Kalau dengan bahasa sederhana, kalau Anda ini kan mengikuti kuliah umum ini kan, kalau pakai Zoom bisa terdeteksi dari Zoom siapa yang datang. Frekuensinya nanti di akhir tahun UNS bisa melaporkan, oh kuliah umum dengan dosen tamu itu ada berapa kali, itu udah jelas. Karena sudah tersistem. Nah, itu data. Nah, kemudian kalau mau dibuat narasi, mungkin di atasnya berupa paragraf, maka menyampaikannya itu harus reflektif. Misalnya, pertemuan dengan karyawan ini dilakukan secara reguler, yang dalam tahun ini dilakukan 3 kali, dengan metode misalnya di sini forum komunikasi, meeting, dan seterusnya. Tidak usah ditambah-tambahin misalnya dengan menggunakan metode selain bertemu secara in-person dalam forum ABCD, kemudian ditambah dengan Zoom meeting, misalnya seperti itu. Padahal Zoom meeting itu tidak ada. Nah, ini yang saya katakan termasuk overstatement. Nah, dalam hal ini mungkin overstatement-nya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena dia sudah memenuhi kriteria GRI 229, yaitu mengenai mendeskripsikan bagaimana perusahaan ini engage dengan stakeholder. Nah, ini dari sisi pelapor ya, semoga bisa dipahami. Nah, tinggal nanti dari sisi auditornya itu ada engagement kontrak dan lain-lain, maka dia akan secara random melihat bukti pendukung dari pernyataan triwulan ini. Jadi kalau misalnya saya coba implementasikan dalam forum kuliah umum ini, maka auditor bisa melakukan cek apakah forum ini pernah ada dengan cara melihat dokumen berapa kali kuliah umum terjadi, apa buktinya, kalau ada itu Zoom meeting, itu mungkin screenshot peserta,
bisa dihitung ada jumlah peserta yang saat ini kalau termasuk saya hadir ini ada 69 orang, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh sederhana aja, karena kalau kita melihat aspek yang lain, tentu contohnya akan lebih kompleks. Nah, semoga ini bisa menjawab gambaran aja, ilustrasi aja. Baik, terima kasih Bapak Roman atas jawaban yang telah diberikan. Untuk Kak Inalda sendiri, apakah ada feedback yang ingin diajukan? Baik, terima kasih Bapak. Dari saya sudah cukup memahami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Well done. Baik, karena waktu juga sudah eh, sudah memasuki pukul 6 dan di sini sudah menandakan bahwa ini adalah pertanyaan terakhir kita dari teman-teman di sini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Roman atas materi dan juga wawasan yang sangat berharga yang diberikan kepada kami, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat menambah pemahaman dan menginspirasi kita untuk terus berkembang, khususnya dalam melihat akuntansi tidak hanya sebagai angka, tapi juga sebagai alat perubahan bagi masyarakat dan juga lingkungan. Untuk itu, mungkin setelah ini kepada Bapak Roma, jika ada kepentingan lain dan ingin meninggalkan Zoom, kami persilahkan. Untuk itu, akhir kata saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya acara. Sekian dari saya. Untuk acara selanjutnya, saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Bapak Roman atas materi dan ilmu yang telah disampaikan, beserta Zea yang telah memandu jalannya sesi pemaparan materi dan sesi diskusi Guest Lecture 2025 sore hari ini. Tentunya materi yang sangat insightful ini akan menjadi bekal kita semua untuk memahami tantangan serta perkembangan praktik pelaporan berkelanjutan di dunia profesional. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam sesi diskusi yang sangat interaktif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 3 penanya terbaik pada kegiatan Guest Lecture 2025 hari ini yang berhak mendapatkan reward di panitia. Selamat kami ucapkan kepada Zakia, Gladys, dan Imelda. Untuk pengambilan reward, mohon menghubungi pada melalui kontak yang sudah disampaikan di grup atau ruang Zoom di Zoom ini. Sekali lagi, selamat ya para pemenang. Baik, selanjutnya adalah sesi presensi. Untuk itu, teman-teman diharapkan untuk mengisi presensi dengan scan QR yang telah tertera di layar maupun melalui link yang telah dibagikan di kolom chat. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Itu semua peserta Guest Lecture 2025 diharapkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Mari teman-teman untuk mengaktifkan fitur kameranya untuk melakukan dokumentasi. Baik, dokumentasi saya pandu. Untuk slide pertama, aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman beserta Bapak Roman. Sebelum benar-benar menutup pada sore hari ini, saya Indah Laila Asofa selaku Master of Ceremony mewakili seluruh peserta yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fitra Roman Cahaya PhD
dan Dahayu Rafa Azalea, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara Guest Lecture 2025 pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dari kami, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pamit ya. Sukses semuanya. Penuhun, Pak Roman. Sama-sama, Prof. Didi. Segera jumpa darat ini. Siap. Mari, Demen nih. mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zia, Mbak Indah. Ya, Terima kasih Bapak. Nun. Ya, saya juga izin live ya. Silahkan Bapak.